Negara terkuat adalah negara yang punya senjata nuklir sama tentara terbanyak, yaitu zaman dulu. Malaysia, ketua ASEAN 2025, udah fokus ke regulasi dan pengembangan AI. Vladimir Putin ngomong, siapa yang menguasai AI akan menguasai masa depan. Lu boleh komen. Teknologi, siapa lebih oke? Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik? Iyalah. Teknologi. Dari segi? Ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini ya. Semoga Sari doakan dimanapun korang berada, tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu berpikiran yang positif ya. Membicarakan katanya pasal penguasa dunia. Penguasa dunia itu kalau dulu-dulu itu kan kekuatan militer yang kuat ya kan, ketenteraan, keamanan negara. Tapi sekarang itu bukan itu semua ya teman-teman. Sekarang ini tentang AI ya, kecanggihan teknologi ya teman-teman. Makin hari semakin canggih saja lah ya Sari lihat. Oke, nah dan ternyata negara yang kalian anggap ya negara kecil katanya seperti Malaysia contohnya, masuk dalam salah satu penguasa AI ya, apalagi di ASEAN dan juga katanya di dunia gitu ya teman-teman. Nah nanti kita akan mendengarkan salah satu kreator Indonesia ini mengatakan saat US perang sama China, Malaysia yang diuntungkan. Kenapa Malaysia pula kan? Gitu ya, kenapa tak Indonesia gitu ya? Mesti ada yang berkomentar seperti itu kan? Karena katanya Indonesia kan negara besar, negara power ya, gitulah ya. Oke, tapi nyatanya Malaysia yang diuntung. Lagi kelanjutannya ya tentang AI ini ya. Salah satu video ini katanya mengapa Malaysia lebih maju 20 tahun dari Indonesia ya, 20 tahun tahu. Aduh, habislah ya kalau nanti ya Kokori mendengar ini, ketar-ketir panik dia. Oke teman-teman, so kalau kita cakap banyak-banyak nanti ada yang tak percaya kan. So mari kita tonton dulu videonya seperti apa. Negara terkuat adalah negara yang punya senjata nuklir sama tentara terbanyak, yaitu zaman dulu bos. Kalau sekarang yang menguasai AI itu yang akan jadi pemimpin dunia. Perang dunia sekarang udah beda. AI sama nuklir udah pasti menang AI. Amerika Serikat nggak tanggung-tanggung, dia keluarin 500 juta US dollar untuk project Stargate. Kita lihat Nvidia, OpenAI, ini kan raksasa teknologi yang bersatu ngebangun pusat AI terbesar di dunia. Kemudian China, targetnya untuk 2030 jadi penguasa AI. DeepSeek muncul dan biayanya lebih murah. Bahkan gara-gara DeepSeek, Wall Street kehilangan berapa banyak uang investor. India, negara dengan orang-orang pintar. 18.000 GPU kelas atas siap untuk perang AI. Bahkan biayanya itu lebih murah karena subsidi pemerintah. Artinya pemerintah udah support AI. Malaysia, ketua ASEAN 2025, udah fokus ke regulasi ASEAN, dan pengembangan AI. Vladimir Putin ngomong, siapa yang menguasai AI akan menguasai masa depan. Lu boleh komen, apakah AI ancaman atau peluang? Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor lah. Nah karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak, kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI menurut gue yang Nah kalau di Indonesia ya kan kita pandai bahasa Inggris, nanti katanya dicap
tidak cinta NKRI karena kita tidak menggunakan bahasa ibunda ya kan, karena kita harus tahu saja satu bahasa saja, bahasa ibunda kan. Kalau kita tahu bahasa Inggris nanti dicap juga tidak nasionalisme kan, penjilat katanya, pengkhianat, macam-macam lah ya. Padahal kan itu baik juga kan untuk perang dagang sekarang ini ya. Inilah netizen-netizen kan yang mau perang-perang katanya, jangan perang ya kan, yang serbu-serbu, dor. Banyak yang bermatian. Ya perang sesungguhnya ini adalah perang dagang ya, perang keekonomian di dunia ya teman-teman. Nah itulah baru kita boleh menjadi negara maju kan teman-teman. Nah bahkan kalau soal teknologi ya, itu hari pernah saya reaksikan lah ya, tapi di channel admin Comel ya, itu ada seorang lelaki Indonesia yang dia mengatakan teknologi Malaysia itu jauh di bawah Indonesia gitu ya. Tapi ditanya lagi, jauh apa itu? Dia pun tak pasti juga apa yang dikatakannya ya. Menurut Bapak, teknologi, di bidang teknologi, siapa lebih oke? Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik? Iyalah. Teknologi. Dari segi? Ya, bayangkan aja kita walaupun saya bilang kan hampir serupa, hampir sama lah ya. Dan kita juga sudah mengcover bagian daripada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian kita juga sudah ada polisi-polisi yang memang khusus berkaitan dengan cyber. Artinya kan memang teknologi kita berkembang. Indonesia tidak? Malaysia tidak? Saya nggak tahu lah ya kalau hal itu ya. Nanti Sari akan buat videonya ya, seakan-akan dia meremehkan juga, daripada cara percakapannya itu meremehkan teknologi Malaysia. Padahal faktanya hanya orang-orang yang berpelajaran yang mengetahuinya. Contohnya yang tadi itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke salah satu video yang lainnya. Ini katanya Malaysia lebih maju 20 tahun. Bukan main-main ya, 20 tahun, 20 years ya, daripada negara kita. Oke, langsung saja ke videonya. Cum. Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wah, kok bisa ya? Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini and let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu kan Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih, utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow. Wah, ini keren banget nih guys. Indonesia itu jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia. Dan lebih hebat lagi apa? Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada microchip sekarang. Nah, Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Oh, angan-angan gitu ya. Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya, beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia, tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuman itu, walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. Lagi. Sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia, tapi malah memilihnya buat
dibuatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis. Mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline di CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they Berarti could have just kita yang squeezed us ketar-ketir like ya, an kan? orange Bukan and squeezed the Malaysia. juice out, I think the juice would have been squeezed out of us. And all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. karena Nah ramai ya pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah saingannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua nggak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya. Yang tadinya mungkin agak tumpul, sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah. Ada yang dibanggakan ya. Juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia. Dia juga nggak puas. Oh gue dapet Google. Oh gue udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas. Dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok, pamer rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect, kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya orang Indonesia mungkin besok bisa investasi di jarum suntik untuk memperbesar silikon. Itu bagus nggak tuh? Apa dilihat aja? Enggak ya? Nggak bagus ya? Lu lihat sisi positifnya lah. Sisi positifnya bahwa makin banyak investor asing yang percaya untuk menaruh duitnya ke Asia Tenggara. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya bukan di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih alasannya orang-orang bule itu, investor asing itu lebih memilih buat investasi AI, teknologi canggih, semikonduktor atau cloud di negara lain, di tetangganya Republik Indonesia, bukan di Indonesia. Apa alasannya? Ternyata salah satu alasan kenapa banyak perusahaan asing nggak mau investasi buka pabrik di Indonesia karena adanya Amerika Serikat. Teman-teman tahu kemarin kan gue baru bilang bahwa Indonesia harus hati-hati juga lihat BRICS nih. Jangan langsung all in, harus pertimbangan dengan matang lah. Karena apa? Ketika Indonesia bilang kita mau join dengan BRICS, apa yang terjadi?
bilang kita mau join dengan BRICS, apa yang terjadi? Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih, khusus buat kamu yang pemula. Nah, buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Amerika langsung membuat sanksi, hei kamu negara-negara anggota BRICS, siap-siaplah lu bakal gua boykot. Dan Indonesia sudah masuk di dalam daftar boykot negara-negara yang tidak boleh menerima produk-produk ekspor teknologi tinggi dari Amerika Serikat. Produk-produk yang berhubungan dengan artificial intelligence, termasuk diantaranya semiconductor. Yang artinya begini teman-teman, lu bayangin Apple disuruh buka pabrik di Indonesia, tapi kemudian microchipnya, prosesornya dilarang buat diekspor dari Amerika ke Indonesia. Terus buat apa lu buka pabrik Apple di sini yang nggak ada prosesornya? Iya, tapi kan lumayan pak ada touchscreen-nya. Iya, tapi nggak bisa jalan, sama aja bohong, nggak ada memorinya. Terus mau ngapain lu pakai itu? Itu semua produk teknologi tinggi, produk semiconductor yang nggak ada teknologinya di Indonesia. Ya udah, impor aja mesinnya. Nah, mesinnya itu siapa? Alat litografi yang punya siapa? Ada ASML di Belanda, di Belgia juga ada. Lu tahu ada TSMC yang ada di Taiwan segala. Itu semua sekutunya Amerika Serikat. Yang dia bisa langsung bilang tunjuk lu dilarang ekspor ke negara anggota BRICS. Dan ternyata ketakutan itu menjadi kenyataan. Makanya kemarin kalau ada mantan menteri bilang, udah maju aja, sikat aja, nggak usah takut sama Amerika, sikat. Itu agak keblinger gitu. Karena faktanya hari ini gara-gara si menteri goblok itu, apa yang terjadi? Indonesia di-ban. Indonesia sudah masuk ke dalam daftar resmi negara-negara yang tidak boleh dan dilarang untuk mengimpor teknologi-teknologi tinggi. Wah, BRICS loh. Ternyata keputusan politik ada konsekuensi negatifnya juga. Dan bukan cuma itu guys, ada alasan lain dan ini baru saja dikemukakan oleh menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkata bahwa nama menteri gue gak mau sebut lah, nanti jadi kontroversi. Kenapa? Karena dia akhirnya mengakui juga ada negara-negara lain, khususnya negara dan Singapura, yang gak suka kalau Indonesia punya pabrik semiconductor sendiri. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menyerang Indonesia sendiri, termasuk membayar NGO, LSM, masyarakat buat bikin demonstrasi palsu lah apa segala macam supaya Indonesia itu nggak jadi negara maju. Makanya nih hati-hati nih, begitu kita bermusuhan dengan Amerika Serikat harus siap bakal lahir pengkhianat-pengkhianat baru yang makan dolar Singapura atau karena enak, lu kapan lagi dapat gaji dolar. Nah yang paling keren nih menurut gua adalah gua ketika setiap kali ke Singapura ya, gua kaget ngelihat teman-teman ekspat, orang-orang pintar di Singapura. Kok sering banget ya lu pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru itu perbatasannya. Kalau dari Singapura lewat jalan darat bisa ke Malaysia. Nah kota terdekat namanya si Johor itu. Nah kalau lu ke sana orang biasanya buat belanja. Kan di Singapura semua serba mahal. Sehingga orang Singapura yang hemat, investor-investor di Singapura tuh banyak yang hemat. Mereka nyebrang ke Malaysia, belanja di Johor Bahru, nanti balik lagi ke Singapura. Akibatnya apa? Johor itu berkembang jadi negara yang daerah yang maju dan dinamis. Sekarang mulai ada percampuran budaya lah, banyak orang asing, investor asing, orang Singapura, orang luar negeri belanja ke sana. Dan ini menjadi daerah yang strategis sehingga kemudian Malaysia dan Singapura itu membuat aliansi guys untuk membangun pusat AI teknologi tinggi di Johor Bahru. Dan ini berita fresh from the oven guys. Karena mereka sudah resmi nih, di hari Selasa kemarin mereka bertemu untuk mengumumkan pembangunan zona ekonomi khusus AI nih, teknologi tinggi di Johor Bahru. Ini adalah merger antara Singapura dengan Malaysia. Oh ini hebat banget guys. Ini sangat brilian. Gue udah berulang kali bilang Singapura wajib menguasai AI. Karena populasi penduduknya sangat tinggi. Dengan AI dia bisa meningkatkan produktivitas penduduknya. Jadi GDP dia bakal naik ekstrim kalau dia punya AI. Karena orang Singapura makin males buat punya anak. Itu berbahaya buat GDP Singapura. Solusinya dia harus menguasai AI. Siapapun yang menguasai AI di Asia Tenggara ini bakal berhasil menjajah Indonesia. Jadi di sini teman-teman di Indonesia mendapatkan kabar baik. Lu kan selama ini takut dijajah Cina, takut dijajah Amerika. Sekarang lu udah punya solusi dari Johor Bahru. Lu gak usah takut lagi sama Cina dan Amerika Serikat. Ada penggantinya, tetangga kita sendiri yang udah berbaik hati nih mau bergabung membuat perusahaan bersama zona ekonomi khusus untuk AI. Luasnya gak main-main guys, 3.500 km persegi.
Ini gila banget sih. Dan proyek ini diproyeksikan bisa menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Dan ini akan menjadi pusat peradaban baru. Karena yang gue bilang ya, lalu lintas orang di Johor Bahru itu sangat padat guys. Diperkirakan ada 300.000 orang guys. 300.000 orang yang melintasi Johor Bahru setiap harinya. Lu bisa bayangin nih, kawasan ekonomi khusus ini bakal menjadi sebesar apa. So jangan heran ya, banyak pengusaha di Medan yang udah pindah ke Malaysia. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana? Ini bisa jadi kabar baik nggak buat Indonesia? Pertama, Indonesia bisa menjadi budak untuk memakai produk-produk AI mereka. Yang kedua, Indonesia nggak usah takut lagi nih datanya bocor ke Amerika atau ke China. Nah yang ketiga, lu setuju nggak kalau Indonesia itu mendukung lah program ini? Karena ya memang kalau mereka mau buka di Indonesia udah nggak bisa guys. Ingat ya, Indonesia sudah di-ban. Indonesia tidak bisa mengimpor produk teknologi tinggi. Indonesia sudah salah langkah menurut Amerika Serikat. Atau jangan-jangan menurut lu, Indonesia pede aja sendiri, bikin sendiri AI. Kalau kita di-ban dengan Amerika Serikat, jangan-jangan ini waktunya buat salaman dengan Xi Jinping. Menurut lu gimana? Lebih baik Indonesia merapat ke Xi Jinping, ke China, atau Indonesia mendukung Johor Bahru? Tulis segera kolom komentar di bawah ini ya guys. Menurut kalian yang terbaik buat Indonesia apa nih? Kita udah berada dalam posisi dijepit nih sekarang. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Dan siap-siap ya melihat merger antara Malaysia dan Singapura untuk menjadi pusat ibu kota artificial intelligence di dunia. This is a very good news nih buat kawasan Asia Tenggara. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Oke teman-teman, nah kalau kita mendengarkan daripada orang Indonesia yang pintar ya, yang bijak seperti abang ini ya, inilah yang baru tahu fakta yang sebenar-benarnya ya. Kalau kalian netizen itu seharusnya melihat yang video-video seperti ini ya. Videonya itu pun juga berisikan informasi. Kalian juga yang menonton juga dapat ilmu kan. Ini kalian tonton pula yang berita-berita hoax. Padahal apa itu semua statement daripada berita hoax itu tidak betul. Tapi termakan bulat-bulat. Nah, tengok yang video-video seperti ini ya, di kita itu ada keinginan mau maju dan belajar juga daripada negara lain. Jangan kita kan tengok berita hoax ya kan, jadi kita hanya membanggakan kita sendiri, membanggakan negara kita sendiri. Padahal hasilnya ataupun fakta dan kenyataannya itu nihil gitu ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Tadi dikatakan abang ini sudah cukup lengkap lah ya. Nah, apapun kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, so segini aja video kali ini. See you on my next video. Bye.